Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya semuanya sudah masuk ke Google Meet ini pada pelajaran kali ini. Abu coba pimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar kita baca doa mulai. Sudah selesai ya berdoanya. Alhamdulillah ya. Nah, kalian sudah masuk ke Google Meet. Kalian sudah ada semangat untuk proses belajar. Kalian tahu gak lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Bangsa satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Bisa dicek ya untuk presensi ada di WhatsApp grup ya. Ya Pak. Ya. Bapak kirim dulu ya. Bapak sudah kirim, silahkan isi ya. Kalian tadi lihat berita gak di televisi? Berita banjir Pak. Iya. Banjir Pak. Berita banjir ya di majalah. Ya, Pak. Nanti kalian akan disuguhkan sebuah berita ya, keragaman budaya. Nanti kalian harus mencari informasi dari berita yang dibagikan tersebut. Ada di LKPD yang tadi Bapak bagikan. Kalian cari informasi bersama pengetahuan baru. Manfaat pembelajaran kali ini kalian bisa mengetahui pengetahuan baru dan juga mengetahui informasi baru, serta kalian juga mengetahui rumah adat yang ada di Indonesia ya. Sebelum kita belajar, coba kalian tepuk semangat terlebih dahulu. Bapak pimpin ya. 1, 2, 3. Iya. Oh gitu ya, di Sukasari 1 mah. Kalau di Bapak mah tepuk semangatnya. Semangat. Yang kan tadi sudah dibagi LKPD ya, yang Bapak kirim LKPD udah di-download LKPD-nya. Udah Pak. Nah, sekarang di LKPD ada teks cerita ya. Bapak ingin share screen ya. Apa yang kalian ketahui mengenai informasi? Ada yang tahu gak informasi itu apa sama pengetahuan baru? Nah, kalau kalian belum tahu, ini ada pengertian mengenai informasi. Jadi informasi itu merupakan sekumpulan fakta-fakta, pesan ataupun keseluruhan makna yang ingin disampaikan melalui suatu media atau perantara kepada penerima. Nah, fakta-fakta tersebut bisa dalam bentuk berita yang ada di televisi, radio, ataupun internet ya. Nah, kalau kalian lihat berita kan ada informasi ya yang didapat. Ada beberapa fungsi informasi. Informasi yang pertama, menjadi sumber pengetahuan baru, menghapus ketidakpastian, tidak sebagai media hiburan. Lalu yang keempat adalah untuk mempengaruhi halayak. Pengertian pengetahuan baru. Pengetahuan baru merupakan informasi yang didapat sebagai hasil dari membaca atau mendengar yang menjadikan pengetahuan kita bertambah. Nah, tadi sebelum kalian lihat berita tadi, apakah kalian tahu itu di Majalengka ada banjir? Sebelumnya kita tahu ya. Nah, karena adanya informasi, kalian juga bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru. Jadi pengetahuan kalian juga semakin tambah ya. Coba kalian lihat atau di LKPD-nya yang tadi di-download kalian. Nah, di sana kan ada teks mengenai rumah adat suku Manggarai ya. Kalian itu adalah membaca
teks tersebut. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian diminta untuk menuliskan informasi dan pengetahuan baru. Coba ada yang sudah baca belum sebelumnya? Nah, Ada, coba informasi apa yang kalian dapatkan rekaman, Pak. rumah adat suku Manggarai. Budaya. Iya, mengenai budaya juga ya. Ya. Budaya yang berupa rumah adat. Rumah adatnya adalah rumah adat Manggarai. Manggarai. Dari mana suku Manggarai itu? Tinggalnya di mana? Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Kalian udah tahu belum sebelumnya di pengetahuan tersebut? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, kalian bisa memasukkan itu sebagai informasi baru serta pengetahuan baru ya. Jadi, kalau kalian sudah membacanya di LKPD, kalian kerjakan tugasnya yang ada di LKPD mengenai pengetahuan baru yang didapat pada teks tersebut. Kalian harus mencari pengetahuan baru serta informasi yang didapat dari rumah adat tadi ya. Selanjutnya nih. Nah, tadi teks tadi itu membahas mengenai apa? Madat. Mengenai rumah adat ya, keragaman budaya dalam bidang rumah adat. Nah, sekarang saya tanya, kalian pernah nggak ke Museum Indonesia Indah di Jakarta? Belum pernah? Wah, padahal Karawang dekat loh ke Jakarta. Nah, kalau belum, Bapak ceritakan dulu ya, di Taman Mini Indonesia Indah itu ada berbagai miniatur mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya ada miniatur mengenai rumah adat dari 34 provinsi di Indonesia. Di sini ada video nih. Kalian bisa tonton dulu video ini nih, mengenai berbagai rumah adat di Indonesia. Oke, lanjut. Iya. Kepulauan Riau. Jambi. Nah, tadi itu merupakan video keragaman budaya, yaitu keragaman rumah adat. Kalian tahu nggak pengertian keragaman budaya? Ragam itu apa coba? Jadi keragaman budaya itu merupakan perbedaan antar budaya antar provinsi di Indonesia. Provinsi di Indonesia kan ada 34 ya. Nah, di tiap provinsi juga pastinya memiliki budayanya tersendiri. Nah, fungsi keragaman budaya di Indonesia itu sebagai ciri khas dan identitas negara. Kalian tahu nggak, pernah ada yang di negara Malaysia yang mau mengakui budaya Indonesia? Misalkan Reog Ponorogo, tarian Reog Ponorogo itu pernah diakui sebagai budaya Malaysia. Nah, kalian rela tidak budaya Indonesia diakui oleh negara lain? Enggak, Pak. Enggak. Nah, untuk itu ya, kalian harus mengetahui berbagai rumah adat yang ada di Indonesia. Takutnya nanti ada negara lain yang mengakui budaya rumah adat di Indonesia. Rumah adat tuh rumah adat yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi dan tanpa perubahan, serta dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya. Nah, kalau rumah adat rumahnya dari sejak zaman dahulu tidak pernah berubah bentuknya, tetap seperti pada masa nenek moyangnya ya. Kalau rumah biasa kan bisa terbuat dari tembok seperti itu ya, bisa direnovasi. Nah, kalau rumah adat kalau direnovasi nanti akan menghilangkan arti budaya dari rumah adat tersebut.
tersebut ya. Jadi kalau direnovasi pun harus tetap sama bentuknya ataupun bahan bangunannya. Tadi kan ada rumah adat dari suku Manggarai. Nah, kalian nanti baca lagi ya LKPD-nya. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Apa nama rumah adat dari teks tersebut? Tadi jawabannya dikirim ke Bapak ya. Nanti Bapak juga akan memberikan modul mengenai berbagai rumah adat. Jadi di grup WA akan dibagikan buku mengenai berbagai rumah adat yang di Indonesia. Kalian nanti download, lalu kalian nanti presentasikan ya mengenai rumah adatnya. Misalkan Abu mau rumah adat Jawa Barat, harus cari rumah adat Jawa Barat di modulnya ya. Lalu presentasikannya seperti apa. Nanti kalian buat video mengenai rumah adat yang kalian presentasikan. Nanti hasilnya dikirim ke email Bapak hilman589@gmail.com. Nah, tadi kita belajar mengenai apa saja coba? Rumah adat, Pak. Mengenai informasi baru serta masih dan juga pengetahuan baru ya. Kalian bisa mengetahui informasi dan pengetahuan baru apabila kalian melihat sebuah teks informasi ataupun berita ya. Lalu selanjutnya kalian juga belajar mengenai jenis-jenis rumah adat ya dari berbagai penjuru di Indonesia. Nah, nanti kalian juga selain akan dikirim mengenai modulnya, modul mengenai rumah adat, kalian juga harus mengerjakan evaluasi pembelajarannya. Evaluasi pembelajarannya dilakukan secara online. Nanti Bapak kirim linknya ya, kalian kerjakan ya. Kerjakan di rumah ya. Alhamdulillah ya. Pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, selanjutnya nanti juga kita akan belajar mengenai keragaman budaya lainnya, seperti keragaman daerah, keragaman apalagi coba? Baju adat, keragaman bahasa daerah. Nah, kita akan bertemu lagi dan membahas mengenai keragaman budaya yang lainnya. Sekarang coba kamu pimpin doa setelah belajar. Pimpin doa, semuanya berdoa setelah belajar ya, dipimpin sama Abu. Kita sudah belajar, kita baca doa. Ya, selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai ya pembelajaran hari ini.